Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iren Dwi Aliza dengan NIM 64250362 dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Dosen pengampu yaitu Ibu Rani Kurniasari, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal yang Ibu berikan. Soal nomor 1 diketahui konsumsi sama dengan 6.500, investasinya sama dengan 2.100, pengeluaran pemerintah 1.800, ekspor 1.200, impor 900, penyusutan 400, pajak tidak langsungnya sama dengan 300. Ditanya produk domestik bruto atau PDB, yang B, produk nasional neto atau PNN, yang C, pendapatan nasional atau PN. Jawaban yang A memiliki rumus PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah buka kurung ekspor dikurang impor sama dengan 6.500 ditambah 2.100 ditambah 1.800 ditambah 1.000 buka kurung 1.200 dikurang 900, di mana yang buka kurung tutup kurung itu dikerjakan duluan sama dengan hasilnya 300. Jadi 6.500 ditambah 2.100 ditambah 1.800 ditambah 300 sama dengan 10.700. Jawaban yang B, PNN sama dengan PDB dikurang penyusutan, di mana PDB-nya yang tadi 10.700 dikurang penyusutan itu 400 sama dengan 10.300. Yang C memiliki rumus PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung sama dengan 10.300 dikurang 300 sama dengan 10.000. Analisis soal nomor 1. Dari hasil perhitungan, kelihatan kalau konsumsi rumah tangga jadi penyumbang terbesar dalam PDB. Artinya, ekonomi negara ini cukup bergantung pada daya beli masyarakat. Kalau konsumsi turun, dampaknya bisa langsung kerasa ke permukaan ekonomi. Selain itu, karena ekspor lebih besar daripada impor, berarti negara lagi dalam kondisi surplus perdagangan. Jadi, lebih banyak jual ke luar negeri dibanding beli dari luar. Selisih antara PDB dan PN menunjukkan kalau ada nilai yang kepotong karena pungutan dari pajak tidak langsung. Pungutan itu maksudnya nilai alat produksi yang makin berkurang karena dipakai terus, sedangkan pajak tidak langsung adalah pungutan dari aktivitas ekonomi. Jadi intinya, nggak semua hasil produksi itu benar-benar jadi pendapatan yang diterima masyarakat. Soal nomor 2 diketahui PBS kuartal 1 dikurang 2025 PBB sama dengan 5.800 triliun. Jumlah penduduknya sama dengan 280 juta jiwa. Ditanya, A. Hitung PDB per kapita. B. Jika tahun lalu PDB per kapita sama dengan 19 juta rupiah, apa arti kenaikan ini? Sebutkan dua kelemahan PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Jawaban soal nomor 2, rumusnya PDB per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk sama dengan 5.800 triliun dibagi 280 juta sama dengan 20 juta 714 sekian atau sekitar 20,71 juta per orang. Yang B, tapi kenaikan jika tahun lalu 19 juta dan sekarang Rp 20,71 juta, artinya terjadi peningkatan rata-rata produktivitas per orang atau perbaikan tarif hidup secara kasar. Asumsi inflasi terkendali. Dua kelemahan PDB per kapita yaitu yang pertama, PDB per kapita cuma menunjukkan angka rata-rata. Jadi bisa aja yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin. Tetapi karena di rata-rata kan hasilnya kelihatan naik. Yang kedua, PDB per kapita juga enggak ngitung kualitas hidup, misalnya kondisi kesehatan, lingkungan yang bersih atau tidak, dan tingkat kebahagiaan masyarakat. Analisis soal nomor 2. Kenaikan PDB per kapita menunjukkan kalau secara rata-rata kemampuan ekonomi tiap orang meningkat. Simpulnya, produksi barang atau jasa per orang jadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tapi ini cuma angka rata-rata, jadi belum tentu semua orang benar-benar merasain peningkatan itu.
Masalahnya, PDB per kapita nggak bisa menunjukkan apakah pendapatan itu dibagi rata-rata atau cuma dinikmati sebagian orang saja. Selain itu, indikator ini juga nggak melihat faktor lain kayak kesehatan, pendidikan, atau kondisi lingkungan. Jadi, meskipun angkanya naik, belum tentu kesejahteraan masyarakat ikut naik secara nyata. Soal nomor 3 diketahui konsumsi sama dengan 8.000, investasi sama dengan 3.500, pengeluaran pemerintah sama dengan 2.000, ekspor sama dengan 1.500, impor sama dengan 1.000, pendapatan faktor neto luar negeri sama dengan 200, penyusutan sama dengan 500, pajak tidak langsung sama dengan 600. Ditanyanya PDB, PNB, PNN, dan PN. Jawab soal nomor 2, rumus yang A sama seperti nomor 1 tadi, PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. 8.000 ditambah 3.500 ditambah 2.000, buka kurung 1.500 kurang 1.000, dimana dikerjakan duluan yang tutup kurung buka kurung sama dengan 1.500 kurang 1.000 sama dengan 500, yaitu hasilnya 8.000 ditambah 3.500 ditambah 2.000 ditambah 500 sama dengan 14.000. Yang B rumusnya PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan luar negeri. 14.000 ditambah 200 sama dengan 14.200. Yang C, PNN sama dengan PNB dikurang penyusutan, di mana 14.200 dikurang 500 sama dengan 13.700. Yang D, PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung, sama dengan 13.700 dikurang 600 sama dengan 13.100. Analisis soal nomor 3. PNB yang lebih besar dari PDB menunjukkan kalau negara dapat tambahan pendapatan dari luar negeri. Artinya, warga negara yang bekerja atau punya investasi di luar negeri berhasil menyumbangkan pendapatan ke dalam negeri. Selain itu, investasi yang cukup besar ditambah surplus perdagangan menunjukkan kalau negara nggak cuma fokus ke konsumsi sekarang, tetapi juga lagi menyiapkan pertumbuhan ekonomi ke depan. Struktur ekonomi kayak gini biasanya lebih kuat karena nggak bergantung pada satu sektor saja, ditopang dari beberapa sektor. Soal nomor 4 yaitu diketahui PNB negara sama dengan 12.000 triliun, penyusutan sama dengan 1.000 triliun, pajak tidak langsung sama dengan 800 triliun, laba ditahan sama dengan 500 triliun, pajak perusahaan sama dengan 700 triliun, transfer payment sama dengan 600 triliun, pajak langsung sama dengan 900 triliun. Ditanya yaitu PNN, PN, personal, dan disposable income. Jawaban soal nomor 4 rumusnya yang A yaitu PNN sama dengan PNB dikurang penyusutan, di mana 12.000 dikurang 1.000 sama dengan 11.000. Yang B, PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung, di mana 11.000 dikurang 800 sama dengan 10.200. Yang C, PL sama dengan PN dikurang laba ditahan ditambah pajak perusahaan ditambah transfer payment sama dengan 10.200 dikurang 500 ditambah 700 ditambah 600 sama dengan 10.200 dikurang 1.200 ditambah 600 sama dengan 9.600. Yang D, L sama dengan PL dikurang pajak langsung, sama dengan 9.600 dikurang 900 sama dengan 8.700. Analisis soal nomor 4. Dari total pendapatan nasional, ternyata enggak semua langsung masuk ke masyarakat. Ada beberapa bagian yang tertahan seperti pajak perusahaan, laba ditahan, dan pajak langsung. Laba ditahan itu keuntungan perusahaan yang enggak dibagi ke pemilik, tapi disimpan buat pengembangan usaha. Di sisi lain, transfer payment seperti bantuan sosial bisa nambah pendapatan masyarakat tanpa harus ada aktivitas produksi. Nah, yang paling penting itu disposable income, yaitu pendapatan yang benar-benar bisa dipakai masyarakat buat belanja atau ditabung. Kalau angka ini tinggi, biasanya daya beli masyarakat juga kuat dan ekonomi bisa terus berputar.
Saya rasa penjelasan yang sudah saya sampaikan sudah cukup. Maafkan apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.